Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa fatahu alim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wa rusuh wa salahal jasadi wa ruh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai mana ya hadisnya? Isnani yakrahuma ibnu Adam yakrahul maut wal maut khairul lahu minal fitnah. Dua perkara yang dibenci oleh ibnu Adam, yang mana dua perkara ini lebih baik daripada fitnah. Yang pertama, wa yakrahu qillatul mal wa qillatul mal aqallu lil hisab wa yakrahul maut wal maut khairul lahu minal fitnah. Ada dua perkara yang dibenci oleh anak Adam. Yang pertama adalah kematian. Ada yang senang mati? Ada yang senang mati nggak? Hari ini siap? Betul? Alasannya apa? Alasannya yang jelas. Alasannya kenapa nggak mau mati sekarang? Sanggune dereng kata. Kapan mulai katanya? Kapan mau diperbanyaknya? Alasannya apa nih? Nggak siap. Ingat, di sini Tuhan kita Allah, di akhirat pun Tuhan kita Allah. Jadi apa yang harus dikhawatirkan? Takut karena apa Jana? Wais, jangan punya pikiran seperti itu. Allah itu bukan pendendam. Allah itu wa malid dzalimin lil ibad, tidak pernah berbuat dolim kepada hambanya. Ya, Tuhan kita itu Rahman Rahim. Wis, pokoknya malah saya masih siap kapanpun, Bu. Yang penting mlebu surga lah biasanya orang benci mati itu, Bu, banyak faktornya. Alasan yang tadi klasik ya, durung duwe sangu, padahal sangune kapan gitu ya. Yang kedua, terlalu banyak harta yang sudah dikumpulkan, biasanya udah dikumpulin malah mati, eman-eman nemen gitu ya. Ini biasanya seperti itu biasanya. Yang ketiga, biasanya meninggalkan anak istri yang sangat terlalu disayangi oleh kita, sangat dicintai oleh kita. Nanti anak kita dengan siapa, istri kita masih muda, masih cantik, gimana? Saya warisannya banyak, nanti nikah lagi dengan yang lain, yang nyari hartanya saya, istri kita masih kenyes-kenyes. Aduh, jadi kayak modalin sama calon suami barunya, ya kan? Warisannya dipakai, biasanya seperti itu. Yang ketiga, biasanya terlalu cinta akan dunia, itu, ya. Betul. Itu ya. Ini dibenci rata-rata nggak kepengen meninggal, itu nggak kepengen. Padahal sesuatu yang sangat dekat dan tidak ada permisinya adalah kematian. Jangan dikira kita itu udah masuk waiting list semua ini. Ini udah maghrib rata-rata maghrib ini. Maghrib ini jangan dikira. Ya, udah dekat. Aduh, astagfirullahaladzim, kalau udah mati males dagang. Ya, lah itu. Maut itu suatu hal yang pasti, yang tidak bisa dihindari. Kadang kita terlalu asik ngumpulin harta sampai kita tidak sadar bahwa kita itu sudah masuk daftar tunggu. Iya, daftar tunggu. Tidak sedikit orang yang lagi di pasar itu wabillahi taufik, lagi nulis wabillahi taufik, lagi ngetik innalillahi, banyak. Tidak terasa. Ya. Padahal kematian itu seyogyanya kata Nabi jauh lebih baik daripada fitnah akhir zaman seperti ini. Coba, fitnahnya apa? Banyak sekali. Tiap buka HP isinya maksiat, lihat televisi isinya maksiat, malah nambah terus maksiat. Akhirnya kata Nabi, al-maut khairul lak. Mati itu jauh lebih baik daripada hidup tadi. Tapi jangan minta mati. Jangan minta mati malah dosa, ya.
Khairul lahu minal fitnah. Yang kedua, wa yakrahu qillatal mal. Benci akan sedikitnya duit. Ya kan tadi kemarin saya bilang, duit tidak dibawa mati. Saya setuju. Tapi kalau tidak punya duit, serasa hidup kita itu kayak mati. Iya kan? Betul. Mudik pakai duit, ngasih hadiah sama ibu bapak pakai, naik haji pakai duit, jajan di Rita Mall pakai, ya kan? Tapi kenapa kalau nggak punya duit kayak mau mati? Ya, rasanya seperti itu. Padahal kata Nabi, wakilatul mal aqallul hisab, itu lebih memudahkan dalam perhitungan hisab. Sehingga orang yang miskin itu jauh 500 tahun lebih dulu masuk surganya daripada orang yang banyak duitnya. Jadi kalau yang kaya-kaya, maaf ya, sorry deh gitu ya, sorry ya gitu, belakangan deh gua duluan gitu. Kata yang hidupnya sederhana, yang kaya itu wajib nunggu, wajib nunggu. Yang harus dihitung banyak. Contoh, kalau kita ke luar negeri, dah mau umroh aja ya, itu kan diperiksa, kalau bawaannya di tas banyak, ada paspor, ada biopisa, ada surat kesehatan, ada alat-alat yang di dalam, diperiksa, dibongkar satu. Kalau nggak bawa apa-apa, cuman paspor, cepet gitu. Sama orang yang banyak harta pun akan digitukan nanti di akhirat. Dari mana hartamu banyak? Oh, dari ini Pak. Bagaimana cara perolehannya? Nah, begini, terus digunakan untuk apa? Lama nanti. Nabi yang paling terakhir masuk surga, Nabi Sulaiman alaihissalam, saking kayanya. Makanya kalau kita pengen gampang di akhirat, miskin. Miskin. Siap? Mau. Katanya pengen cepat masuk surga tanpa hisab. Syaratnya satu, jadi tiang ingkang miskin. Aduh, Gusti, ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Kalau kaya pasti repot sih, kayak repot, percaya aja. Repot. Saya ini ada sebuah kisah orang yang mempunyai kapak, panjang ceritanya. Kapak itu gara-gara punya satu kapak, dia nggak mau jadi orang yang diamanati untuk mengelola uang dari negara. Gara-gara satu kapak itu. Panjang ceritanya, panjang sekali. Yang penting begini Bu, karena di dalam kitab Nasuhul Ibad pernah Bapak ucapan ya Pak, innan nasa salisu aslas, sesungguhnya manusia itu terbagi 3 bagian, wasulusun lidud, wasulusun lillah, wasulusun linafsih. 3 perkara bagian ini itu akan dibagi, 1 untuk belatung, 1 untuk Allah, 1 untuk dirinya. Mana yang untuk belatung? Jismuhu, jasad. Yang kita oleskan sekarang ini, pedikur, manicure, terus apa lagi, skincare dan sebagainya. Itu janjane yang diurus nggo panganan ulet. Janjane nggo panganan ulet, rayap, cacing terus. Jarang kita memedikur hati, pikiran, terus apalagi amal soleh diperbaiki. Tidak, kebanyakan kita itu yang laris kondisi depan aja udah skincare ya. Dari ini skincare bukan ya? Skincare. Ada RH, ada apalagi di sana lah, Elsa dan sebagainya. Terus Dokter Yeni ngerti cokan nganter masalah, cokan nganter kadang banyak, ya kan? Ternyata kebanyakan keumuman orang-orang itu enggak laki-laki enggak perempuan, banyak saya kalau lihat, ya Allah ini bapak-bapak lagi skincare. Jadi jangan-jangan ngomong gitu ya, si bapak-bapak malah tambah cemeng tambah manis menurut saya ya, tambah cemeng tambah manis itu mau gagah gitu. Lalu putih banget malah kayak cewek kurang bagus, bagus yang hitam. Laki-laki mau bagus yang cemeng gagah.
Betul. Nih, gak keren gitu. Nah, jadi sekali lagi, sepertiga dari kita itu, dari ininya ya, salah satunya adalah jasad kita untuk panganan belatung. Yang kedua yang akan Allah ambil adalah rohnya. Mau tidak mau, roh itu harus dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau roh itu tidak pernah mati, selalu hidup, dan Allah akan ambil kembali. Terus yang terakhir, amal. Nah, amal mau dikembalikan. Maka dari sekarang, amal kita usahakan menjadi amal-amal yang berkualitas. Ketika kita pergi ke masjid waktu subuh nih ke masjid, mau berjamaah subuh, ternyata di masjid hanya sedikit orang, kita seyogianya harus langsung respect, syukur kepada Allah. Ternyata kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena keberkahan sholat subuh bagi orang yang mau mendatanginya, insya Allah ada dalam tabungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pagi sampai tidur kembali. Allah yang jaga. Walaupun kesulitan ekonomi, akan selalu tenang, tidak akan berisik mulut kita, tidak akan bimbang hati kita, tidak akan kemerungsung otak kita. Insya Allah kalau kita datang ke masjid, ternyata hanya sedikit orang, Allah mempercayakan bahwa panjenengan semua yang hadir di jamaah subuh adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki yang sangat berat diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salah satu sholat wusta ini dalam perdebatan ulama antara asar dan subuh. Tapi saya dua-duanya selalu diusahakan untuk berjamaah. Nggak peduli dengan perdebatan ulama, dua-duanya saya usahakan hadir. Karena awal daripada kemaslahatan hidup kita di siang itu adalah dimulai dari bagaimana kita menyikapi subuh kita. Gitu. Rizki yang utama bisa sempat berjamaah subuh. Ada lagi pertanyaan? Ada? Barangkali? Silakan. Waalaikumsalam. Ketinggalan, ini biasa jamaah, termasuk jamaah, tapi bukan karena niatul mu'min khairu min amalihi. Niatnya sudah bagus Pak, datang pengen berjamaah ternyata tertinggal, itu sudah dicatat sebagai orang yang berjamaah. Insya Allah niatul mu'min khairun min amalihi. Syukur sudah niat, beramal lagi tambah hebat. Yang paling jelas niat dibiasakan. Hidup itu singkat, maksimalkan niat, betulkan niat. Kita bisa ambil hikmah dari suatu kejadian. Kalau buka ya, kalau buka puasa tuh, mesti makanan apa dikumpulin ke Bu Haji? Ada apa saja? Gorengan, kolak, terus apa lagi? Es campur, apa lagi? Batagor, apa lagi? Apa lagi? Cireng. Oh, cireng favorit ya. Cireng paling enak, nggak ada di sini. Kopang top yang tayang gawe cireng ge. Nah, Bojonegoro tayang. Bukan mungkin cireng ini. Nah, semua dikumpulkan. Ya, ingat ketika makan hanya sedikit yang kita makan. Ini hikmah bahwa hidup kita itu singkat. Singkat. 14 jam kita lapar. Ya, 10 menit, 15 menit kita sudah kenyang. Sudah nggak sanggup lagi menghabiskan makanan yang ada. Tandanya dunia itu sedikit. Keinginannya dikumpulin semua, tapi yang dinikmatin hanya cuil gitu. Hanya sedikit. Jadi buat apa ngumpul-ngumpulin gitu? Buat apa-apa? Kasihkan ke aja opang aja sini. Punya berhutang gitu ya. Gitu ya. Ya kan? Itu hikmah bahwa kehidupan di dunia itu sangat singkat. Ya kan? Baru 1 gelas sudah aduh ya. Es campur jadi 1 gelas udah beres yang 14 jam itu hilang semua. Sama dunia pun seperti itu. Tahu-tahu coba dulu lihat foto di rapot SD ya, masih kenyes-kenyes kita ya kan, begitu ngaca sekarang udah mulai ngenes. Dulu kenceng sekarang udah mulai kendor ya, mata kabur, genggaman udah mulai kelepor. Itu nandakan bahwa kita itu jangan terlalu kuat nyekel dunia.
Sekarang yang harus pegang itu zikir, tasbih dan sebagainya. Sudah nggak saatnya pegang dunia lagi. Makanya pegangan kita mata mulai kabur supaya mata hati kita jauh lebih kuat memandang kehidupan berikutnya. Jangan duit bayi yang dipantengin. Rubah pandangannya dengan pandangan batin seperti itu. Dalam nggak ada duit, bingung. Ayam aja nggak doyan duit, Bu. Ayam sok kasih duit, doyan kan? Iya, pokoknya lah. Yang penting mah makan sehat gitu, Bu. Nggak. Sesuaikan dengan keadaan, kurangi keinginan. Kurangi keinginan. Yang membuat kita bingung, sedih itu terlalu banyak keinginan. Coba kalau kita mengedepankan kebutuhannya sesuai dengan keadaan kita, insya Allah nggak pusing gitu, nggak pusing. Saya yakin nggak pusing. Yang membuat pusing itu kita terlalu, segalanya terlalu. Makatan nggih, cekap nggih. Insya Allah mudah-mudahan besok kita ketemu lagi dengan Pak Kiai Taifur, bisa menanyakan tentang hal amil dan panitia gitu. Yang ditunjuk apakah boleh seperti itu, ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita untuk sanggup menambah kekuatan kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tahu bahwa Tuhan kita ini sekarang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ramadan Tuhannya siapa? Ramadan. Kenapa kita cara beribadahnya beda? Giliran Ramadan kok pada kenceng, sebelum Ramadan kok pada lembek, setelah Ramadan lembek lagi. Ada apa dengan panjenengan? Ada apa? Tuhannya sama, sebelum Ramadan Allah, ketika Ramadan, setelah Ramadan. Kenapa cara ibadahnya beda? Itu mikir, guys. Itu urusan Allah. Allah hanya mengiming-imingi lipat ganda. Kenapa kita sama Allah yang memberikan segala sesuatu selalu transaksional, ya kan? Kenapa transaksional? Kira-kira pahalanya besar mau ganda. Padahal rahmat Allah tidak turun dalam amal kecil besarnya. Begitupun dosa. La yang duru ila dunubikun am sogoir am kabair, walakin yang duru ila adnabikum illa man adnabta. Ketika panjenengan beramal, jangan lihat amal ini kecil besar, tapi kepada siapa panjenengan beramal dan dari mana amal ini Allah menurunkan ridhonya. Begitupun kalau kita berbuat dosa, jangan lihat besar kecilnya dosa, tapi kepada siapa panjenengan berdosa. Dan ingat, dari dosa yang mana kebencian Allah turun. Tidak harus dari dosa besar. Kalau Allah sudah benci, dosa kecil pun bisa. Jadi cara menyikapinya harus siap. Ramadan, tidak Ramadan, Tuhan kita Allah, cara menyembahnya pun sama, cara beribadah pun sama. Jangan dibeda-beda. Giliran Ramadan pada kenceng ngajinya, tadarusnya pada ini, tarawih ini. Giliran beres Ramadan, tahajud 2 rakaat, angel luar biasa. Ya kan? Dikiranya setelah Ramadan Tuhannya lain Allah. Sama, Tuhan kita tetap Allah. Kenapa sholatnya ada yang salah di sini nih, ada yang salah ya. Besok di dandani, bawa ke bengkel. Ya, dibongkar. Ya. Jangan sampai keliru. Kata nggih? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika
Nggih.